Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Aziza, biasa dipanggil Aul. Nah, di video kali ini Aul mau ngajak diskusi bareng terkait dengan metode research and development. Nah, teman-teman, terkait diskusi ini ya. Jadi curhat dulu bahwasannya pertama kali saya dengar metode research and development ini jujur di semester 5. Karena apa ya, ada mata kuliahnya gitu. Nah, awalnya yang saya tahu itu hanya penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu apa gitu. Kemudian setelah masuk mata kuliah ternyata ada satu lagi metode, yaitu metode penelitian R&D. Nah, di sini saya langsung tertarik, langsung mengambil aja. Gak sih, sebelumnya dengerin dulu metode itu tuh apa, ngapain gitu kan. Ternyata metode itu adalah metode yang sangat panjang memakan waktunya untuk penelitiannya itu untuk mengembangkan suatu produk. Ya, bisa jadi membuat produk baru atau bisa jadi mengembangkan produk yang sudah ada gitu. Nah, karena aku suka banget sama yang hal-hal berbeda, jadinya di sini Aul mengambil mengambil pilihan untuk melanjutkan ke penelitian pilihan, yaitu penelitian R&D untuk di mata kuliah Metopen ini. Nah, setelah itu pertimbangan Aul juga karena Aul suka yang beda, karena Aul tuh ingin mengetahui R&D ini banyak apa tidak sih gitu kan yang memilih gitu. Ternyata memang dari sekian banyak kelas itu hanya beberapa aja, bahkan satu kelas itu hanya satu gitu. Nah, it's okay, berarti memang metode ini sangat-sangat menantang gitu. Kalau menantang pastinya seru dong prosesnya gitu kan. Oke, lanjut ke topik ya. Udahan curhatnya. Nah, untuk metode R&D ini atau pengembangan, pengertiannya yang pernah Aul dengar ya, jadinya sepengetahuan Aul, R&D ini adalah suatu metode penelitian pengembangan untuk mengembangkan sebuah produk untuk mencapai suatu tujuan. Jadi tujuan tertentunya ini harus dipikirkan terlebih dahulu di awal-awal sebelum penelitian tentunya ya. Nah, sesuai dengan namanya R&D ini teman-teman, ada loh dua kegiatan besar ya. Ada dua kegiatan besar di dalamnya, yaitu apa? Riset dan development itu sendiri gitu, atau riset atau pengembangan produknya itu sendiri. Jadi itu dua hal yang besar. Kenapa memakan waktu banyak? Yaitu karena kita harus riset terlebih dahulu, kemudian setelah riset kita tahu bla 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 blanya, kita harus mengembangkan produk tersebut gitu. Dan buat teman-teman yang ingin memilih metode R&D ini jangan khawatir ya. Dan Aul juga itu awalnya sempat khawatir, tapi lama-lama udah enggak, karena ini bentuk proses Aul menciptakan karya buat semua orang gitu. Karena ketika kita memberikan manfaat yang baik untuk orang, itu pahalanya bakal ngalir terus kan ya, sampai ya akhir hayat kita gitu, bisa disebut dengan amal jariah kita gitu. Nah, lagi-lagi karena metode R&D ini sangat menantang, pastinya seru, teman-teman harus coba. Oke? Nah, teman-teman, terkait diskusi lanjutan ya tentang metode R&D ini, kita saksikan di video berikut ini. Tetapi sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman sekali lagi untuk diskusi yang ingin menyampaikan pendapat, ingin menyampaikan pengetahuan barunya, kemudian menyampaikan pengalamannya terkait yang sudah melaksanakan metode R&D ini. Saya persilakan untuk menyampaikan pendapatnya ya, menyampaikan apapun itu di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa saling belajar bersama-sama, berbagi pengalaman dan menjadi amal jariah tentunya. Oke, saya tunggu ya komentar kalian. Oke, langsung aja, check it out. Nah, dalam penelitian pengembangan ini teman-teman, yang harus kita tanamkan dalam diri kita ini adalah jangan gundah gulana ya, atau jangan pusing, jangan gupek gitu kalau bahasa anak mudanya sekarang. Yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah selalu berpikir positif,
ikhlas, enjoy, dan tetap berdoa kepada Allah supaya selalu diberi kemudahan dan diberi kelancaran. Karena apa ya teman-teman? Ini kan jalan yang kita pilih gitu kan. Kan kita disuruh milih model penelitian apa yang mau kita tentukan gitu. Nah, kita menentukan model ini. Nah, ketika kita menentukan model R&D ini, ya udah, karena kita yang menentukan, kita harus kuat menjalaninya, harus kuat dalam prosesnya, karena tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Atau kebalik ya, tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Nah, dan yang perlu teman-teman ketahui ini, katanya sih ya, dosen yang ngebimbing kita dalam model metode R&D ini katanya sangat antusias gitu kalau metodenya R&D, sebab beliau juga ingin melihat karya atau produk nyata yang sudah kita buat gitu. Mudah-mudahan ini benar ya teman-teman. Jadi kita proses pembuatan produknya juga, proses penelitian juga jadi semangat kalau dosennya itu semangat juga. Nah, teman-teman juga nggak perlu khawatir karena banyak juga model yang dapat digunakan sebagai patokan kita pada saat penelitian. Jadi kita itu dalam penelitian pengembangan nggak berangkat dengan tangan kosong aja gitu. Ini mau ngapain nih habis ini gitu kan. Kemudian tahapannya apa nih setelah ini gitu. Jadi kita itu cukup mengikuti model pengembangan yang udah kita pilih sebelumnya. Begitu. Nah, jadi di model pengembangan ini ada beberapa ya teman-teman. Ada yang pertama, ada A, D, D, I, E. Itu terdiri dari 5 tahapan. Nah, 5 tahapan ini yaitu dari huruf A, analisis, D, design, kemudian D yang kedua itu ada development, yang I, implementation, dan yang E adalah evaluation. Nah, di mana 5 tahapan ini adalah metode yang desain yang sering digunakan oleh peneliti-penelitian. Kemudian desain yang kedua yaitu ada Borg and Gale, di mana ini ada 10 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu potensi dan masalah, mencari masalah. Kemudian kalau nggak ada masalah kita pakai potensinya apa gitu. Selanjutnya ada pengumpulan data, kemudian desain produk, kemudian validasi desain, uji coba pemakaian, kemudian revisi produk, uji coba produk lagi, revisi desain lagi, kemudian revisi produk, dan kemudian yang tahap terakhir yaitu produksi massal, seperti itu. Nah, 2 tahapan ini yang sering digunakan dalam metode R&D ya, khususnya di bidang pendidikan yang pernah saya baca teman-teman gitu. Kalaupun ada desain yang lain yang dalam pendidikan juga, saya mohon buat teman-teman yang pernah melakukannya silakan komentar di bawah. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan judul, identiknya penelitian R&D ini judulnya diawali dengan kata pengembangan pastinya ya. Pengembangan media apa gitu. Kemudian pengembangan media apa, atau ada di sini satu judul yaitu pengembangan media e-komik berbasis kearifan lokal Begawi dan Kuku Limau Pepadun terhadap penguasaan konsep kelas 11 pada materi sistem reproduksi manusia. Nah, ini salah satu judul dari metode penelitian R&D, yaitu tadi identiknya ada kata pengembangan seperti itu. Nah, kemudian desain yang dipakai di dalam judul ini nantinya adalah memakai desain Borg and Gale. Selanjutnya, nah dalam instrumen penelitian R&D yang dipakai yang pertama itu biasanya adalah wawancara, di mana pada proses analisis atau mencari masalah, di sini peneliti itu mewawancarai, jika di bidang pendidikan mewawancarai guru-guru ataupun dosen-dosen seperti itu. Mewawancarai terkait dengan proses pembelajaran. Selanjutnya mewawancarai siswa juga bisa. Kemudian untuk instrumen penelitian yang kedua yaitu ada berupa dokumentasi, di mana dokumentasi ini adalah
suatu instrumen penelitian yang wajib juga, karena untuk melihat kondisi bagaimana keadaan dari sekolah yang akan kita dijadikan sampel gitu kan. Karena pengembangan produk ini harus menggunakan sampel juga untuk uji kelayakan produk dan uji efektivitas produk tersebut. Selanjutnya ada angket. Nah, instrumen penelitian angket ini ditujukan kepada siswa, kepada guru, kemudian kepada ahli dalam pengembangan produk seperti ahli bahasa, ahli media, kemudian dan ahli-ahli yang lainnya. Kemudian ada juga yang memakai tes. Nah, di sini untuk instrumen penelitian yang memakai tes berarti produk tersebut ingin diuji juga tingkat keefektifannya. Di mana biasanya diidentikan di judulnya itu selain pengembangan, ada kata pengembangan, ada kata terhadap apa gitu. Seperti judul yang sebelumnya tadi yang sudah dijelaskan, itu ada terhadap penguasaan konsep. Nah, di sini indikator penguasaan konsepnya ini akan diuji dengan menggunakan tes. Seperti itu. Pada teknik analisis data yang digunakan di metode R&D ini ada dua, yaitu bisa kualitatif dan kuantitatif. Hal ini diperlukan karena perhitungan datanya yaitu menghitung skor dan meminta saran melalui tulisan dari validator yang telah memvalidasi hasil instrumen tersebut. Untuk menentukan jenis sampel, yaitu kita menggunakan teknik sampel simple, random sampling, dan probability sampling. Hal ini disesuaikan dengan populasi yang ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Baik, itulah tadi hasil diskusi kita. Panjang kali lebar, mudah-mudahan bermanfaat. Namun jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan jika ada kekurangan silakan tambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Kita diskusi bareng-bareng lagi. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.